ngibaratin sama kita orang. Ya beda lah, Tat. Kelapa mah kalau dipukul kagak ngelawan tuh pohon. Lah kalau kita bisa ngelawan, punya nafsu kita, Tat. Hari kamu, Tommy. Kamu mau nyimak. Pak Ustadz itu menjelaskan tentang pengibaratan. Jadi, pohon kelapa ini diibaratkan kita sebagai santri. Terus. Apa? Bro, kalau lu nyimak obrolan Bang Ustadz dari awal sampai... Di bagian bawahnya, akarnya yang serabut ini mampu menyerap air cukup banyak. Sehingga akhirnya bisa menanggulangi masalah banjir. Selain itu juga, akarnya bisa menjadi pondasi. Pondasi yang kuat akan menciptakan batang yang kuat. Fungsinya diantaranya sebagai jembatan. Betul, Ustadz. Nah, bawahnya kuat, tengahnya kuat, kita naik ke bagian atas. Di bagian atas ini ada daun muda, yaitu bungkus makanan seperti ketupat. Seperti ketupat. Iya. Ustadz. Siang-siang gini ngomongin ketupat. Bikin lapar, Tat. Coba bayangin aja, ketupat dicampur opor ayam. Enak banget, Tat. Enak itu, saya juga setuju masalah itu. Saya lanjutkan ya. Tadi kalau bagian daun yang mudanya itu bisa buat nutup makanan, contohnya seperti ketupat atau rajutan, ya, anyaman. Selain itu juga ada bagian yang namanya lidinya. Itu sapu lidi, Ustadz. Bisa jadi sapu lidi, Masya Allah. Selain itu juga ada bunganya. Nah, bunganya ini kalau difermentasi nanti bisa jadi cuka. Betul. Selain itu juga bisa dijadikan obat-obatan herbal yang lain. Masya Allah. Hah? Wah, ini warungnya. Iya, ini yang paling dekat. Tapi tutup. Cari minimarket aja yuk. Udah jauh. Terus gimana dong? Ya sudah, kita balik saja. Cari warung lain aja deh. Gak ada, yang lain itu jauh semua. Nggak lengkap juga. Yaudah kalau gitu gue nyari warung sendiri aja. Kita pergi sama-sama, pulangnya juga harus sama-sama. Jangan macam-macam kamu. Yaudah yuk. Nah, kalau buahnya sudah pasti banyak manfaatnya. Bentar. Dari tadi Ustadz nih ngomongin pohon kelapa terus. Ngibaratin sama kita orang. Ya beda lah, Tat. Kelapa mah kalau dipukul kagak ngelawan tuh pohon. Lah kalau kita bisa ngelawan, punya nafsu kita, Tat. Hari kamu, Tommy. Kamu mau nyimak. Pak Ustadz itu menjelaskan tentang pengibaratan. Jadi, pohon kelapa ini diibaratkan kita sebagai santri. Terus. Apa? Bro, kalau lu nyimak obrolan Bang Ustadz dari awal sampai akhir, lu akan sangat-sangat tahu kebermanfaatan pohon kelapa. Mulai dari pucuknya sampai ke akarnya, bro. Dengerin bro nih. Itu pun juga yang dikiaskan kepada seorang santri. Seorang santri kudu bisa bermanfaat dari ujung rambut. Bener bisa. Masalahnya bro, lo belum jadi santri. Jadi lo gak bakal pernah paham-paham dan gak nyampe pikiran lo, bro. Kok lu jadi marahin gua sih, Poy? Hah? Elah. Jangan lagu-laguan lu jadi ustadz lu. Bisa aja, gue gulung lo. Lo gak pernah tolong gue lo. Sabar. Mesti kuat, ya. Tancapkan di dalam diri kita ini sabar. Seorang santri mesti sabar. Ya mungkin pemahaman Tommy tentang apa yang saya sampaikan tadi tidak secepat kalian. Kalian mesti maklum. Dan ini tugas kalian loh. Tugas kalian bagaimana caranya membantu Tommy supaya Tommy benar-benar hijrah menjadi seorang santri. Tapi Tat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang intinya adalah manusia yang kuat itu bukan berarti manusia yang mengalahkan orang banyak dengan kekuatannya. Tapi manusia yang kuat adalah manusia yang bisa menahan hawa nafsunya, amarahnya di saat amarahnya sedang meledak-ledak. Bagaimana? Paham? Nah, sini dulu aja ya. Santai dulu. Daripada kita duduk nggak jelas di sini, lebih baik kita belajar mengaji.
Ngaji? Ngapain ngaji? Belajar mengaji dan membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sebaik-baiknya kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran oleh kamu sekalian. Karena bacaan Al-Quran yang dibaca ketika hidup di dunia ini akan menjadi syafaat atau penolong bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Makanya kita sangat dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran selagi masih mampu. Supaya mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Buset dah. Jauh amat mikir sampai hari kiamat segala. Udah tinggal gue sendiri aja. Gue pengen nenangin diri di sini. Sana. Cobalah kamu untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat penenang jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah menurunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 82. Pusing gue. Dikit-dikit ayat, dikit-dikit hadis. Saya banget dah. Apa pakai ikut-ikutan tobat lagi kayak Opi. Mana cari muka depan Ustaz Jenal. Pakai marah-marahin gua. Yalah, resek banget. Kalau Pak Ang sampai beneran ikut tobat juga. Bete banget gua dimarin dah. Ada April tuh. Biarin aja dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, pada di sini semua lagi nyariin gue ya. GR banget lu. Gue bukan GR, Neng. Tapi kita bicara jujur aja ya. Bicara fakta nih ya. Tadi pas gue pergi, Kumpul semuanya. Ini dari mana nih? 3 perempuan soleha bergabung bersama satu laki-laki yang penuh dengan dosa. lo ngomong apa tadi pesan? Satu laki-laki yang penuh dengan dosa. Ini nih yang gue akan temenin mulut lo nih. Kenapa? Kayak knalpot underbone. Alasannya? Kagak pakai saringan. Ngomong sembarangan, lelaki penuh dosa. Emang lo penuh pale? Yakin mau ketiga lo? Nanti ada yang bisa jawab aneh salah. Hanya laki-laki yang penuh dengan dosa yang melakukan zina perasaan. Nih, lagi nih zina perasaan nih. Gue baru denger tuh bahasa ya. Belum sinkron otak gue. Apa maksudnya? Zina perasaan adalah hati yang mempengaruhi pikiran untuk mendapatkan sesuatu dan memilikinya yang bukan haknya. Ngerti antum? Gue nih nggak main-main. Gue orangnya seriusan nih. Gue sama April tuh serius. Selalu tahu aja. Enggak, say. Hah? Saya apa? Syaiton rajim. Lu, Saitan. Ngomong jangan ngada-ngada ya. Maaf kami duluan. Assalamualaikum. Jangan sembarangan. Sorry, Ji. Sini. Aneh belum selesai sama antum. Aneh mau tahu siapa antum biar antum taubat nasuha. Gue denger. Coba, lu ngomong apa? Dengerin nih. Iya, gue dengerin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa anak cucu Adam cenderung melakukan semua perzinahan. Zina mata melalui pandangan, antum. Zina mulut melalui penuturan.
Antum, zina perasaan. Sesuatu yang menggerakkan untuk memilikinya. Dan di mana kemaluan kita? Dia sendiri.